Afirmasi positif itu sangat penting bagi kita karena dengan afirmasi positif yang diulang-ulang dengan setiap hari, otak alam bawah sadar kita itu akan merekam seolah-olah, oh ini nih yang dia mau, aku bantu realisasikan, kayak gitu. Hai semuanya, kita ketemu lagi. Di sini sesuai judul, aku akan bahas tentang afirmasi positif dan alasan kenapa bisa merubah hidup kita. Menarik kan? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ya, aku mau minta maaf karena pandangan aku ini ke layar, bukan ke kamera, agak susah gitu. Soalnya aku pakai kamera HP, nggak pakai kamera yang oke. Jadi aku pakai kamera HP ya. Jadi maaf ya kalau kalian nggak fokus. Nah, teman-teman, apa sih afirmasi itu? Nah, kita sering banget ya dengar afirmasi positif. Hati-hati loh, bisa jadi afirmasi negatif secara tidak langsung, bla 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 bla. Nah, afirmasi yaitu pernyataan yang diulang secara berkali-kali dengan tujuan agar tertanam ke dalam alam bawah sadar kita. Karena apa? Karena alam bawah sadar kita itu menangkap gitu. Jadi hati-hati dalam berucap tentang diri kita sendiri supaya itu gak jadi senjata makan tuan, teman-teman. Nah, kalau afirmasi positif kalian itu dilakukan secara berkala, secara berulang-ulang setiap hari, maka otak kita, alam bawah sadar kita akan membantu untuk merealisasikannya. Makanya teman-teman, afirmasi itu sangatlah penting. Afirmasi positif ya, hati-hati, jangan sampai kalian berkata kayak, gue bodoh deh, udahlah gue bodoh gitu. Maka ketika kalian mau belajar sesuatu, kalian tuh akan langsung gini, udah dah, ini sesuai dengan apa yang gue rasain, susah deh kayaknya ngafalin ini, gue kan bodoh gitu. Atau dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan sesuatu, kalian tuh akan susah dalam memutuskan sesuatu karena kalian gak yakin, kalian gak punya prinsip, kalian gak punya pegangan, kalian gak punya ilmu. Karena belajar aja gak mau, karena ya yakin kalau gak bisa, gue gak bisa, gue bodoh. Ya kalau gak percaya coba aja gitu, tiap hari kalian afirmasi negatif ke diri kalian sendiri, gue bodoh, gue gak bisa, gue jelek, atau apapun itu, dan bandingkan dengan kalian berafirmasi positif. Nah, afirmasi positif yaitu secara tadi ya, afirmasi positif itu pernyataan positif tentang diri kita, tentang apa yang kita mau secara berulang-ulang setiap hari. Contoh nih, gue bisa kok, walaupun kemarin salah, sekarang gue bisa menjadi lebih baik, gue bisa ngerjain ini lebih baik. Maka dalam tahap selanjutnya kalian tuh akan lebih terbuka gitu pikirannya, kalian akan lebih open minded, akan lebih berkembang, lebih menerima ketika ada yang mengkritik, dan itu baik untuk kalian. Gue terima kalau ada yang mengkritik, ada yang ngasih saran, dan karena aku yakin itu yang akan bikin aku berkembang. Itu juga afirmasi positif. Afirmasi positif menurut aku tuh kayak ucapan adalah doa gitu. Singkatnya gitu, ucapan adalah doa. Ya, gaulnya afirmasi positif, teman-teman. Afirmasi positif itu sangat penting bagi kita karena dengan afirmasi positif yang diulang-ulang dengan setiap hari, otak alam bawah sadar kita itu akan merekam seolah-olah, oh ini nih yang dia mau, aku bantu realisasikan, kayak gitu. Nah, teman-teman yang muslim, kita juga diajarkan bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya kalau kita ingin sesuatu, berprasangka baiklah kepada Tuhan kita, teman-teman. Karena kalau kita gak yakin, kayaknya Allah gak bakal bantu deh, ya udah, kamu tuh bakal stuck di sana. Sesuai dengan yang tadi aku bilang, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita mau sesuatu, berprasangka baik kepada Tuhan, kalau Allah itu akan bantu kita. Aku selalu kayak gimana ya, lucu banget gitu kalau ada orang yang pengen banyak duit nih, tapi gak sholat gitu. Ini khusus yang muslim ya, tapi gak sholat, menjauh dari Tuhan, bahkan kayak benci Tuhan gitu. Kayak, woi, logikanya di mana? Aneh kan? Tuhan itu maha pemilik rezeki, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kalau kalian pengen sesuatu, ya sertakan Tuhan kita di dalamnya agar semuanya berjalan lancar, agar dibantu sama Tuhan. Jangan kayak yang tadi, mau sesuatu tapi menjauh dari Tuhan, sholat kagak, ibadah kagak, ya ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Kan aneh gitu ya, logikanya gimana itu? Makanya teman-teman, ayo mulai sekarang kita makin rajin untuk berafirmasi positif, dan juga jangan lupa untuk berprasangka baik kepada Tuhan.
Ya, walaupun kadang ada keadaan dimana kita emang susah gitu untuk berprasangka baik, tapi kita usahakan untuk tetap berprasangka baik. Nah, sekarang part yang paling penting dan yang paling ditunggu-tunggu adalah contoh dari afirmasi positif. Nah, aku akan sertakan dengan teks ya di layar. Afirmasi positif. Ketika kamu sedang mengejar pendidikan, aku mampu mengatur seluruh aktivitas dalam waktu serapi mungkin. Aku mampu menjalani kehidupan dengan mengejar pengetahuan secara baik. Aku disiplin, konsisten, berani ketika benar. Aku pintar, cerdas, sehat secara fisik dan mental. Aku senang mengerjakan tugas yang ada. Seluruh tugas, sekolah maupun kuliah sangat mudah dipahami dan diterapkan. Semua guru atau dosen sangat baik. Seluruh temanku baik dan suportif. Aku menghormati dan menghargai teman dan guru atau dosenku. Afirmasi positif ketika bekerja. Aku sangat senang dengan pekerjaan ini. Aku fokus ketika kerja. Aku gak peduli hal yang tidak perlu aku pedulikan. Bosku sangat baik kepadaku. Seluruh karyawanku jujur, asik, dan tekun. Aku sangat bersyukur bekerja di sini. Afirmasi positif lainnya yang bisa kamu lakukan juga. Aku berani melangkah menjadi lebih baik. Aku sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun. Aku mulai berdamai dengan masa lalu. Aku bahagia tanpa memedulikan perkataan buruk dari orang lain. Aku tidak membiarkan orang lain merusak impianku, terutama hanya dengan perkataannya. Aku akan terus berusaha berbuat baik walaupun mereka berbuat kesalahan kepadaku. Orang yang membenciku akan berubah menjadi orang yang paling menyayangiku. Semua hal yang terjadi padaku adalah yang terbaik. Aku mencintai diriku sendiri tanpa dilandasi rasa egois. Aku rasa semua ungkapan tersebut bisa dijadikan afirmasi positif kita setiap harinya. Ya, kalian tinggal pilih-pilih aja mana yang kalian mau, mana yang sesuai dengan keinginan kalian dan tujuan kalian. Gak usah langsung yang luar biasa dulu, karena kita harus mulai dari yang sederhana aja dulu, dari akar gitu. Karena menurut aku akar kita adalah hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita bersih, maka kita akan lebih mudah dalam menerima sesuatu, teman-teman. I think that's enough for now. See you next my video. Bye bye.